bertemu lagi dengan Karena. Hari ini kita akan nonton satu episode spesial yang gak kalah seru dari episode nonton bareng sebelum-sebelumnya. Adik-adik pernah nggak marah karena jawaban yang kalian inginkan itu nggak adik-adik dapatkan? Pasti pernah kan? Nah, tokoh Alkitab yang satu ini berharap banget bisa disembuhkan dengan cara yang keren. Tapi malah disuruh melakukan hal yang dia tidak suka. Penasaran kan? Yuk kita nonton episode spesial kali ini. Bangun! Cepat gerak, ayo! Anak Israel ini adalah milikku. Anak ini pas untuk jadi pelayan pembawa anggur. Kecil dan makannya sedikit. Kamu tidak pantas mendapat pelayan. Dia milikku. Dia milikku. Dia milikku. Lepaskan dia. Komandan, Kembalilah ke barisanmu. Ikutlah aku. Engkau aman. Chris, semua pemain Holo 9 akan bermain. Dan kita harus cepat, karena hanya beberapa yang bisa mendownload permainan. Tunggu. Zombie of the Apocalypse. Handphoneku. Joy, aku harus pinjam HP-mu. Chris, aku sedang SMS klub relawan. Ya, dan itu lebih penting daripada menyelamatkan dunia dari pemburuan zombie penghisap slime. Oh, dan 100 pendaftar pertama akan mendapatkan bonus nada dering zombie. Nggak mungkin. Iya, mungkin. Sekarang Tidak kembalikan. mungkin. Chris dan aku akan dapat 1000 poin kekuatan anti busuk jika kita unduh sekarang juga. Bangun, Chris. Orang tuamu tidak mengizinkan bermain penghancuran zombie. Game dihapus. Joy benar. Ya, itu barangkali hal yang baik. Aku tidak tahu apa jadinya kalau aku bertemu dengan zombie. Bahkan jika aku punya CD laser petir, roket super slime, dan gratis 1000 kekuatan anti busuk. Aku bertanggung jawab untuk klub relawan semester ini. Jadi aku minta anak-anak untuk bekerja di dapur makanan Valley View hari Sabtu. Aku sudah mengumpulkan donasi dari 100 orang. Dengan 3 supermarket lokal dan 2 stand, dan aku akan membuat 20 poster dan 100 brosur ke rumah-rumah. Dan sekarang tidak ada yang bekerja di dapur jam 12 ini. Hari yang sangat sibuk. Lakukan saja. Aku melakukan semuanya. Acara ini tidak akan berjalan tanpaku. Shift jam 12, tidak ada orang. Superbook. Tidak, Superbook, tunggu. Bagaimana dengan klub relawanku? Aku akan membawa engkau bertemu dengan seorang laki-laki yang belajar rendah hati dari seseorang yang tidak ia harapkan. Teman-teman, kita ada di rumah seseorang. Kiss, cari tahu. Ayo pergi dari sini sebelum kita mengacaukan sesuatu. Geosensorku mengatakan kita ada di Aram, 850 tahun sebelum Masehi. Pelayan, kau di sana? Ambilkan baju yang di atas meja. Kan? Apa itu? Pergi dari sini. Kembali! Teman-teman, ke sini. Sekarang kita harus ngapain? Ada banyak tidak tahu. melakukan. Pelayan, di mana kau? Zombie, di mana roket super slime? Aku tidak mau mati. Ini menakutkan. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus pergi sekarang. Banyak
Apa itu? Oh, halo. Kalian pelayan baru? Kita Baru di sini. Kita baru sampai. Ya, di tanah zombie. Kita harus pergi. Tenang saja, kalian akan senang di sini. Tuanku dan istrinya adalah orang yang baik. Tetapi orang seperti apa? Menakutkan, kulit yang berdarah, luka, mengelupas. Belum dengar tentang penyakit tuanku? Dengar tentang itu, kita baru saja dikejar-kejar di kota zombie. Is, kamu bisa. Tuanku seorang panglima, seorang pemimpin untuk tentara rajanya. Dia melindungiku saat aku dalam bahaya. Tapi dia terkena kusta. Apa itu kusta? Aku akan kembali lagi nanti. Itu yang kita lihat. Artinya Tuan Naaman bukan zombie. Wuhu! Memindai penyakit kusta. Wow, dia mengalami penyakit kulit yang seburuk itu. Dan dari dataku, di tahun 850 sebelum Masehi, tidak ada obat kusta. Waktuku tidak lama. Jangan bicara seperti itu. Aku memimpin puluhan ribu Orang dalam kemenangan besar untuk Aron. Tapi dengan semua kekayaan dan kekuatanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk melawan musuh yang tak terlihat ini. Sehingga aku tidak bisa menyentuh orang yang kukasihi. Aku harap kita bisa membantunya. Mungkin masih ada. Nyonya, mungkin Tuan bisa menemui Nabi di Samaria. Mungkin ia bisa menyembuhkan kusta. Apa? Nak, Apa yang kamu katakan pada istriku? ia bilang ada seorang nabi dari kaumnya yang bisa menyembuhkan kusta. Pasukanku sudah menyerang tanahmu dan mengambilmu dari orang-orangmu. Tetapi engkau selalu setia untuk melayaniku dalam keadaan seperti ini. Dan jangan kau katakan tentang Nabi Samaria itu kepadaku, kecuali kau tahu pasti kalau hal ini nyata. Tuhanku nyata. Dia mau pergi jauh untuk mencari seorang nabi? Baik, kita akan lihat bagaimana reaksi raja atas berita dari pelayan kecil Israel. Lalu, pelayan dari Israel ini memberitahu kalau ada nabi yang terkenal di tanahnya dan bisa menyembuhkan kusta. Orang Israel adalah musuh kita. Dan Naaman, engkau adalah panglima yang kupercaya. Mari kita coba buktikan. Aku akan membuat surat untuk raja, tapi engkau harus pulang tepat waktu untuk merayakan dewa kita Rimon, dewa yang berkuasa. Pergi sebelum hari semakin panas. Siapkan 10 talenta perak pada 4 keledai. Kamu, masukkan 6.000 uang emas ke keledai itu. Nah, ini dia cara bekerja untuk mendapatkan yang kamu mau. Aku suka cara kerja panglima ini. Ya, Siapkan kereta pemimpin! Tidak. Tunggu. Adik-adik, gimana dong kalau udah kayak gini? Udah pada nggak sabar kan? Yuk kita lanjutkan ceritanya.
Pada waktu Raja Israel baca surat ini, beritahu bahwa aku bawa 10 talenta perak, 6.000 uang emas dan 10 pakaian indah sebagai penghormatan untuk Raja. Sekarang pergi. Dan beritahu Raja aku tidak bisa menunggu. Aku tahu yang Tuhan rasakan. Aku tidak mengerti mengapa Raja Aram mengirim panglimanya ke sini. Apa dia merencanakan penyerangan? Tolong dengarkan, aku akan... Apa tentara mereka sedang bersembunyi dan menunggu perintah untuk menyerang kita? Paduka, hambanya membawa persembahan banyak sekali. Dan ia mengirimkan surat ini. Kayaknya dia berlebihan. Dengan surat ini aku mengutus Naaman pegawaiku. Aku ingin engkau menyembuhkan kustanya. Ia memintaku menyembuhkan kusta? Apa aku ini Tuhan yang memberikan hidup dan kematian? Sepertinya ia ingin mencari gara-gara dengan aku. Ini bukan jebakan. Aku sudah melihat orang itu langsung, Paduka. Ia datang karena engkau raja. Dan Nabi Elisa hidup di bawah perintahmu. Tapi Elisa, aku melihat dan dengar dengan mata dan telingaku. Raja merobek jubahnya. Bawalah pesan ini kepada Raja. Katakan, mengapa engkau takut? Kirim orang itu padaku sehingga ia tahu ada seorang nabi di Israel. Ya, mungkin itu bisa terjadi. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mungkin kalau mereka zombie. Tapi dia bukan. Tapi jika mereka berpikir seperti yang kita pikirkan, kalau Naaman adalah zombie. Dia bukan zombie. Tapi jika zombie itu berpikir dia adalah zombie, lalu zombie itu bisa nongkrong dengan Naaman. Kamu tahu zombie suka berkelompok. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka begitu. Sebentar lagi, benar atau tidak, Naaman menarik zombie. Zombie berpikir ialah zombie. Dan tiba-tiba ia memanggil seluruh zombie dari semua daerah. Sekarang mereka datang saat kita tidur. Tidur, Gizmo. Oh, kamu bisa tidur di tengah kerumunan zombie gurun penghisap slime. Baik, sepertinya aku harus berjaga. Zombie! Hey Joy. Alarm waspada zombie? Waktunya belajar. Ia bukan zombie. Naaman bukan zombie. Tidak ada zombie. Ayo tidur. Aku pikir aku akan terus berjaga. Siapa tahu muncul dari gurun gelap. Selamat malam, Gizmo. Naaman membuat rencana yang sempurna. Lihat, sekarang kita masuk ke dalam wilayah musuh. Dia memberi raja banyak hadiah dan raja akan menemuinya. Ini seperti yang direncanakan. Engkau Nabi Elisa? Akulah hambanya. Nabi berkata, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali. Apa? Panglima? Kenapa dia tidak keluar untuk menemuiku? Harusnya dia keluar dan berdiri, memanggil nama Tuhan Allahnya, dan menggerakkan tangannya ke kulitku agar sembuh. Kenapa bukan sungai Abana? Sungai Parpar. Sungai-sungai di Damsik jauh lebih baik dari sungai Israel. Aku bisa mandi dan sembuh di sana. Dia! Aku tidak mengerti mengapa Elisa tidak keluar dan menemuinya. Mengapa ia tidak mencoba? Mengapa ia tidak mendengarkannya? Aku tidak mengerti mengapa ia tidak mau melakukannya.
Siapa dia berani menolakku? Dia tidak berhak melakukan ini. Anda adalah panglima tentara Aram. Aku sudah melewati gunung-gunung, membawa persembahan untuk raja. Tapi dia menolak untuk bertemu bahkan berbicara langsung. Pergi mandi di sungai, itu jawaban untukku. Tuan, kalau Nabi itu meminta sesuatu yang sulit, bukannya Anda akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata, mandilah, dan engkau akan sembuh. Tuhanku nyata. Joy, ia melakukan perintah Elisa. Ya, Satu. Dua. 3. Empat. 5. 6. Terima kasih. Sekarang aku tahu bahwa Allah Israel adalah satu-satunya Allah. Nabi, maukah engkau menerima persembahanku? Aku adalah hamba Tuhan yang hidup dan aku tidak akan menerima apa-apa. Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa. Baiklah, tapi izinkan aku bawa 2 bagal tanah dari tempat ini, dan aku akan membawanya pulang. Apa? Mengapa dia ingin tanah? Ia ingin mengambil tanah ini untuk membangun altar untuk Allah Israel yang sudah menyembuhkannya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi membakar dan mempersembahkan kurban, kecuali untuk Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuniku untuk hal ini. Ketika Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah, kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini ketika aku sujud menyembah. Pergilah dengan damai.
Puji Rimon, engkau disembuhkan. Rimon tidak mendengar doaku. Allah Israel yang menyembuhkan. Terima kasih. Ada satu Nabi Samaria yang melayani Allah yang benar. Dan di tanah ini aku akan mendirikan altar, dan seluruh rumahku akan menyembah Allah Israel dari sekarang dan selamanya. Sepertinya aku tahu siapa yang bisa bertugas untuk shift jam 12 di dapur. Tidak ada lagi bos yang melakukan semuanya kan? Mulai sekarang aku berhenti memaksakan segala sesuatu sesuai dengan rencanaku. Bagaimana dengan pembagian kerja 12 jam, Joy? Mungkin Tuhan ingin memberitahu sesuatu, Gis. Jika Panglima Besar seperti Naaman bisa belajar untuk rendah hati, pasti aku juga bisa belajar untuk rendah hati. Apa itu? Serangan zombie! Lari! Zombie! Di mana mereka? Nada dering zombie sudah diunduh. Ya, tapi Gizmo tidak tahu itu. Zombie-zombie datang! Lindungi kulit kalian! Mereka di sekeliling kita! Wah, puji Tuhan! Ternyata setelah mau merendahkan diri, Naaman kemudian sembuh dengan cara yang lebih keren dari yang dia bayangkan. Nah, sekarang kita jadi belajar, jalan dan caranya Tuhan selalu menjadi yang terbaik. Sampai ketemu di nonton bareng spesial Superbook minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk tonton Superbook Kids Club minggu ini. Dadah, sampai jumpa!